Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, alhamdulillah sehat. Barangkali karena Ibu ini orang nomor 1 di Kabupaten Demak, ada enggak kira-kira tips sehat karena background-nya Ibu juga Gitu ya. iya, karena background-nya Ibu kan dokter juga gitu. Barangkali bisa menginspirasi ketika kita bisa mengelola aktivitas kita terus kemudian kita tetap bugar seperti Ibu kan itu. Jadi selalu jaga pola makan, kemudian jaga waktu istirahatnya dan olahraga, jangan lupa. Itu yang tips yang sekalipun kita sendiri pun kedodoran gitu untuk waktunya, tetapi kita sempatkan untuk olahraga, karena apapun yang kita makan kalau olahraganya bagus, metabolisme di tubuh kita tetap gitu. bagus, insya Allah. Jadi dan makanan yang bergizi tentunya gitu. Jadi yang kita butuhkan untuk energi ini sangat perlu, tidak hanya karbohidrat saja tentunya, dari protein, vitamin, mineral. Nah itu butuh semuanya. Jadi dalam sesuai dengan yang dibutuhkan dan istirahat cukup tentunya. Sekalipun kita pun sebenarnya kurang-kurang tetapi dimaksimalkan ya, kualitas tidur yang maksimal. Iya, iya. Berarti artinya harus memang seimbang antara karbohidrat terus kemudian pengeluaran, karena dengan pengeluaran itu kan kita dengan olahraga itu, Bu, ya kira-kira. Ini Bu, kebetulan SMA 1 Demak ini kan merayakan hari ulang tahun yang ke-58. Ya. Usia 58 itu kan bukan relatif muda lagi, Bu. Sudah Ya. sangat-sangat senior Senior gitu. gitu ya. Artinya ya kalau Nabi Muhammad itu kan menerima kerasulannya kan usia 40-an itu. Berarti ya sudah usia yang matang. Ya. Nah, bagaimana pandangan Ibu kaitannya dengan SMA 1 Demak saat ini di usia ke-58? Jadi saya ingat sekali ini tanggal 28, banyak momen penting di 28. Perlu kita ketahui, sini saya pakai baju adat, perlu tahu semua masyarakat ya. 28 Maret itu hari ulang tahun Kabupaten Demak. Makanya setiap tanggal 28 kita peringati, kita menggunakan pakaian adat sebagai pengingat kita. Nah, ini kebetulan sekali SMA Negeri 1 ini ulang tahun yang ke-58 di tahun 2022 ini nggih. Nah, kita berkeinginan sebagai kita atas nama Pemkab tentunya dan pribadi ini menginginkan dengan bertambahnya usia ini tentunya kami berharap selalu dapat mempertahankan eksistensinya gitu ya. Dan tentunya ini kan salah satu SMA unggulan, SMA favorit yang ada di Kabupaten Demak. Mungkin anak-anak sekolah yang lulus SMP kemarin itu berjubel-jubel pengennya SMA 1 semua begitu ya. Tapi tidak semua bisa, Bu, ya. Masuk, Ya karena begitu. ada regulasinya. Dan tentunya yang benar-benar selain karena kita harus mengikuti seperti zonasi, kemarin terkendali zonasi dan tentunya ada persentase jalur lain yang mungkin berprestasi. Nah, itu kan berarti sudah sangat pilihan begitu. Iya, betul. Jadi dalam mendidiknya pasti sudah sangat bagus sekali. Nah, kami berharap dengan bertambahnya usia yang sudah tidak muda lagi, yang sudah senior dan matang ini. Kalau boleh tahu, Bu Esti ini usia yang keberapa? Dengan SMA 1 Demak lebih tua mana? Ya lebih tua. Kalau boleh tahu, suami juga alumni sini kalau tidak salah. Iya, kalau suami alumni SMA 1. Iya. Mungkin kalau suami usianya berapa perempatnya ya gitu. Iya. Iya. Kalau boleh tahu, Bu Esti ini alumni mana? Saya Kudus. Oh, alumni Kudus. Jadi saya SD di Demak, SMP Demak, SMA di Kudus, kuliah di Semarang begitu. Dan alhamdulillah setelah selesai semua kembali mengabdi di Kabupaten Demak. Oh, begitu. iya. Apapun profesinya ya, Pak ya. Apapun profesinya. Jangan lupa tanah kelahirannya. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi menyambung tadi tentunya kami berkeinginan SMA 1 Demak ini bisa menambah inovasinya karena sebagai SMA unggulan ini perlu dipertahankan eksistensinya gitu ya. Tadi belibet ya. Saya aja yang grogi sebenarnya.
eksistensinya begitu ya. Ini harus tetap dipertahankan dan mungkin lebih ditingkatkan inovasi-inovasi untuk mencetak para generasi unggulan di Kabupaten Demak. Karena kalau pengetahuan kita, kalau boleh mungkin masyarakat di Kabupaten sudah tahu ya, kalau lulusan dari SMA 1 Demak itu sudah diincer atau dikeker gitu ya, dikeker oleh universitas ternama di Indonesia begitu. Dan saya banyak ini Pak, saya banyak punya teman-teman alumni itu sukses luar biasa begitu. Alumni SMA 1 Demak maksudnya Bu ya? Nah, karena alumni itu kan banyak interpretasinya. Oh iya. Ini saya tuh manggilnya Ibu atau Mbak nih? Kalau saya tuh lebih enak Mbak sih, Mbak Esti. Ya, Mbak Esti karena usia kan juga hampir relatif sama dengan saya. Ya, Mbak Esti ini kan tadi banyak menyampaikan bahwa memang sekolah itu harus mempertahankan eksistensinya. Nah, sejauh ini mungkin pandangan Mbak Esti kaitannya dengan SMA 1 Demak, apakah SMA 1 Demak sudah berjalan sesuai dengan tracknya, artinya sudah melahirkan inovasi-inovasi atau belum? Menurut pandangan secara sepintas. Jadi sebenarnya sudah kalau dibandingkan dengan SMA yang kita bukan membandingkan, tetapi karena ini sebagai suatu percontohan begitu, percontohan dari salah satu di semua SMA yang ada di Kabupaten Demak, saya kira memang sudah sesuai dengan regulasinya nggih. Jadi kami berkeinginan tentunya tadi meningkatkan inovasi karena yang berjalan sekarang sudah sesuai dan kami inginkan adanya inovasi-inovasi lain, mungkin pemikiran-pemikiran. Mungkin yang dispesifikkan inovasi apa yang lebih bisa diharapkan oleh Mbak Esti? Kira-kira barangkali apakah inovasi mungkin yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Demak khususnya atau bagaimana barangkali? Kalau kita membaca ini kan laporan secara spesifik dari Dinas Pendidikan memang ke kita belum secara spesifik. Mungkin nanti kalau saya menginginkan suatu inovasi apa begitu mungkin ternyata sudah dilakukan. Nah, ini yang mungkin laporan yang masuk ke saya belum, tentunya kami titip dalam mendidik anak-anak. Ini karena saya tadi habis rapat revolusi mental. Betul, revolusi mental. Itu yang perlu dimasukkan juga di dalam pendidikan yang ada di Kabupaten Demak ini. Pendidikan karakter itu ya. Betul, karena tidak bisa kita pungkiri gitu nggih Pak. Tidak bisa kita pungkiri ini dengan perkembangan zaman terlalu bebas begitu nggih. Ini yang Mbak Esti ini kan kaitannya dengan sekarang itu kan perubahan transformasi begitu cepat ya. Apakah di hari ulang tahun ke-58 ini menurut Mbak Esti SMA 1 Demak sudah bertransformasi ke arah sana atau belum? Menurut Mbak Esti ini? Tentunya sudah tentunya karena di sini ini sudah mengaplikasikan sistem pendidikan berbasis sistem informasi elektronik dan digital gitu nggih, pada sistem pembelajarannya dan pada sistem manajemen sekolahnya yang tentunya tidak semua sekolah sudah melakukan hal tersebut. Jadi di SMA 1 Demak ini ya sudah transformasinya sudah dilakukan begitu nggih. Artinya juga sudah beradaptasi juga gitu ya. Itu tidak monoton gitu ya dalam proses belajar mengajarnya. Jadi siswa itu tidak bosan gitu. Tidak bosan. Apalagi sekarang itu kita di Indonesia kan Mas Menteri itu kan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar itu ya. Jadi artinya bertumbuh pada siswa kan gitu. Diinginkan siswa lebih aktif gitu ya. Artinya guru itu tidak hanya ceramah tapi sebagai fasilitator sebenarnya kan gitu ya. Nah, ini kalau saya melihat mungkin barangkali walaupun kita itu sudah menjadi SMA unggulan di lingkungan Demak dan seterusnya, apa enggak menurut Mbak Esti ini strategi yang perlu ditingkatkan menurut Mbak Esti di SMA Demak? Barangkali kan mungkin ada hal yang kurang, kalau ini kan mungkin bagus semua, barangkali mungkin ada yang hal yang perlu diberikan pembenahan atau apa bagi sekolah khususnya dan umumnya mungkin di sekolah di Kabupaten Demak juga kan gitu. Jadi rasa rasa kegotong royongan dan menjaga
lingkungan sekitar dan mental, karakter mental. Saya lebih menekankan kalau mungkin secara formalnya, pendidikan formalnya mungkin di semua sekolah sudah kurikulumnya sudah sangat mengikuti nih. Tetapi kalau dalam menjaga lingkungannya, mungkin kebersihan, kemudian attitude baik ke semua keluarga di sekolahan dan keluarga di rumah tentunya. Ini yang saya sangat-sangat berpesan kepada seluruh warga sekolah ya. Ini karena rada ngeri-ngeri sedep mendengar berita rada mungkin ini salah satu tempat juga saya untuk mengajak ke semua lini pendidikan tentunya untuk ayo kita bareng-bareng, ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab guru saja yang ada di sekolah, tetapi orang tua yang di rumah. Kita menjaga masa depan kita, anak didik kita, anak penerus kita yang tentunya nanti ke depan akan meneruskan perjuangan bangsa ini menjadi yang lebih baik yang kita inginkan. Ini kalau attitude-nya bagus, tentunya karakter mentalnya bagus, tentunya bangsa ini akan menjadi lebih baik. Karena ini pesan yang memang harus di mindsetnya harus dibangun. Karena orang pintar dengan IQ tinggi akan kalah dengan orang dengan attitude yang bagus. Nah, itu yang pesan guru saya yang tidak bisa saya lupakan dan saya pelihara dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi dulu guru saya saat saya masih kuliah kedokteran begitu ya. Jadi orang pintar itu banyak, dokter pintar itu banyak, tetapi akan kalah dengan attitude yang bagus. Nah, ini pesan untuk anak muda sekarang. Nyuwun sewu. Anak-anak sekarang ini, kalau dulu kita zaman old kita zaman old itu orang tua ngendikan A, pasti kita sendiko dawuh A. Kalau anak sekarang kita bilang B, jawabannya sampai Z. Nah, ini yang harus dengan berbagai alasan begitu. Nah, ini yang harus kita tidak bisa mendidik dengan cara orang tua kita dulu. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tentunya pesan itu tadi. Ini saya selalu menggembar-gembarkan attitude nomor 1. Iya. Menurut Mbak Esti ini, kayaknya tadi sering istilahnya bagaimana sih menjaga marwah attitude setiap siswa atau setiap manusia dan seterusnya. Ada enggak kira-kira bagaimana sistem yang bisa kemudian dikembangkan untuk bagaimana menjaga attitude itu dalam, mungkin karena sekolah ini menjadi mengedukasi. Jadi ibarat anak itu lebih percaya guru daripada orang tua. Nah, bagaimana sih sebenarnya sekolah itu dalam rangka menjaga attitude siswa itu sendiri? Jadi mungkin dalam berbagai kegiatan, mungkin upacara apel pagi begitu selalu disampaikan. Dalam setiap kegiatan pembelajaran KBM itu selalu disampaikan dan selalu berkoordinasi tentunya. Komunikasi dengan orang tua itu semakin rutin perkembangan anak. Kalau mungkin kalau tingkat bawah seperti PAUD, TK, SD itu guru itu masih koordinasinya itu masih sering intensif itu ya. Tetapi mungkin kalau sudah ke SMP, SMA itu beda mungkin rasa komunikasi. Nah, ini yang perlu sama-sama kita bangun komunikasi yang lebih intens ini untuk mengetahui perkembangan anak kita. Mungkin beda kalau di rumah mungkin diem, kelakuan di sekolah tidak tahu. Nah, itu yang memang perlu disampaikan dan tanggung jawab bersama itu. Karena saya kalau sedikit bercerita iya, monggo. Lama juga ada apa-apa. sedikit bercerita, bukan kita terus malu dengan kejadian yang ada di Kabupaten Demak, tapi ini menjadi refleksi. Ya, PR kita bersama, laporan berita yang sebenarnya nggak bagus juga dengan nyuwun sewu kemarin ada kejadian-kejadian ini seksual atau apa gitu ya, mungkin dari dulu zaman kita dulu tabu, tetapi sekarang mungkin harus disampaikan secara ini pengetahuan seksual itu memang perlu disampaikan. Nah, kemarin kita secara komunikasi antara forum Forkopimda itu ini kok padahal kita identik dengan Kota Wali gitu. Iya, betul. Dengan identik Kota Wali, masyarakatnya ini agamanya kencang juga, tetapi kok ini kejadian
banyak sekali menjadi PR kita. Yang mungkin salah satu caranya nggih saya woro-woro seperti ini. Ayo kita kerjasama, ini bukan tanggung jawab yang di sekolahan saja, tetapi orang tua kita libatkan tanggung jawab bersama untuk menjaga anak-anak kita. Begitu. Jadi biar memang kita nanti ke depan juga kota wali ini bisa jadi kota wali sesungguhnya gitu ya. Bukan ada plesetan kota wali. Ya. Iya. Enak itu. Karena Mbak Esti ini tadi nyinggung sedikit itu, karena ini juga cukup viral juga, dan mungkin sudah banyak beberapa ormas dan seterusnya menuntut. Mungkin sedikit satu kata dua kata kaitannya dengan itu Bu, isu-isu yang kaitannya dengan tadi. Mungkin karaoke dan seterusnya, kan kelas spesifik kan gitu tuh Bu. Oke, terus betul Bu. Oke, jadi mungkin kalau masyarakat sekaligus menginfokan begitu ya, mungkin kok Pemda diem-diem aja ya, ada tindakan. Mungkin ini sebagai introspeksi kita juga, sebenarnya memang dari kita punya penegak di Pemda itu namanya Satpol PP. Jadi Satpol PP kita sudah berkoordinasi dengan dari Polri, TNI, begitu dari Polres, Kodim. Kita sudah sering sekali, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali ini sudah rutin dan kalau dapat apa Bu? Dapat yang di gitu. Dapat ininya, tetapi memang untuk membersihkan seluruhnya kita mengikuti regulasinya begitu nggih, tidak bisa frontal kemudian membabat habis, karena ini memang penyakit nggih. Penyakit itu harus sama-sama caranya gitu. Ini di luar tema nih. Malahan ini barangkali tidak apa-apa karena Bu, yang ini kan usia yang ke-58 itu kan kita mengambil tema meneguhkan kembali sekolah berbasis digital dan riset. Kan itu nggih. Ya. Barangkali ada yang bisa diberikan contoh konkret dan realnya. Tadi inovasinya sudah, yang risetnya misalnya. Mungkin pembelajaran melalui memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk lebih melakukan aktif penelitian gitu ya, isu-isu yang lebih aktual, mungkin di baik tentang isu lingkungan, kemudian kesehatan, ekonomi, ini untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil. Karena memang itu sejalan dengan program Kementerian Pendidikan profil pelajar Pancasila, kan gitu ya, ada project. Nah, barangkali kan siswa ini memang riset itu diarahkan untuk mengamati kan, setelah mengamati, menganalisa, terus kemudian mungkin hasil akhirnya dan solusinya seperti apa kan gitu lah, nanti mungkin bisa direkomendasikan. Nah, mungkin tidak terasa itu sudah hampir 20 menit Ibu. Mungkin ada pesan buat adik-adik SMA 1 Demak khususnya, dan umumnya mungkin adik-adik SMA dan pelajar di Kabupaten Demak. Untuk seluruh adik-adikku semua. Kita sama-sama muda ya. Pernah muda. Adik-adikku semuanya terus semangat belajar, khususnya ini karena dalam rangka HUT yang ke-58 SMA Negeri 1 Demak, tadi kita sekilas melihat jalan-jalan ya, euforianya adik-adik semua yang lagi memperingati HUT SMA 1 Demak. Ini saya pesan kepada adik-adik semua, terus semangat raih mimpinya setinggi-tingginya. Jadi kalau sedikit ada masalah dengan persoalan pendidikan, itu hal wajar. Masalah itu jadikan untuk naik tingkat begitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pantang menyerah, tetap semangat, selalu raih impian-impian kalian setinggi-tingginya begitu. Yang terakhir Ibu, ini saya atas nama pimpinan di media podcast ini Bu. 1 kata, 2 kata podcast SMA 1 Demak Bu. Luar biasa dan mantap, jaya selalu. Ini katanya banyak sekali ya? Iya. Saya kalau udah bicara tidak bisa koma ini. Atau mungkin ada yang perlu dilihat dari studio podcast atau yang kurang. Nanti kalau ada yang kurang kan tinggal Mbak Esti yang menambahi. Iya, apa yang kurang mungkin barangkali?
Mungkin saat podcast lebih banyak mendatangkan narasumber sekali podcast mungkin ya. Jadi tidak satu masukan saja, narasumber saja. Ya, jadi narasumber dari berbagai sisi mungkin. Gitu panel gitu ya. Bisa panel dari sisi kita di Pemkab sudah melakukan iya, itu. betul. Mungkin bisa mendatangkan, kalau tidak bisa via online. Zoom, nah, ya. kita kan sudah gitu. dengan media yang luar biasa, perkembangan zaman kita manfaatkan gitu. yang Oke. masukan saja. Oh, siap. Gitu. Terima kasih Mbak Esti, orang nomor 1 di Kabupaten Demak. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Ya, panjang umur. Amin. Dan diberikan kekuatan sampai akhir masa periodenya. Amin. Dan Selalu mungkin juga ya gitu. Demikian pemirsa podcast SMA 1 Demak, karena waktu kita sangat terbatas, apalagi jadwal beliau sudah sangat banyak menanti di luar sana, dan kami terima kasih atas kehadirannya Bupati di podcast SMA 1 Demak. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan dan keberkahan SMA 1 Demak pada khususnya. Amin. Mungkin itu, sampai ketemu pada tema-tema yang lebih aktual, tajam dan berkarakter pada episode-episode berikutnya. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.